Jadi ini memang berkaitan dengan pendidikan. Jadi dulu kita kalau yang menjalani pendidikan kedokteran itu pasti akan menjadi dokter umum dulu. Nah, selama menjalani profesi sebagai dokter umum, saya bekerja di rumah sakit, bertemu banyak dokter dengan berbagai spesialisasi. Nah, kebetulan dulu saya bekerja di rumah sakit yang kasus bedah sarafnya cukup banyak, sehingga itu yang menjadi trigger buat saya atau muncul ketertarikan saya di bagian bedah saraf ini. Jadi dokter mungkin ya buat karena cita-cita sejak remaja ya. Dulu saya mungkin usia sekolah SD SMP melihat berbagai profesi termasuk profesi dokter. Apalagi dulu saya berasal dari kota kecil, jadi yang berprofesi dokter itu jumlahnya cukup sedikit. Jadi bila melihat itu tampaknya seperti ya sangat hebat, orang yang sangat dihargain, orang yang sangat bisa membantu banyak orang yang lain, sampai akhirnya itu yang mendorong saya jadi ingin menjadi seorang dokter. Jadi saat ini saya berpraktek di 3 tempat ya, atau 3 rumah sakit. Yang pertama adalah di Rumah Sakit Murni Teguh Ciledug, kemudian yang kedua di Rumah Sakit Mayapada Tangerang, dan ketiga di Rumah Sakit Primaya di Pasar Kemis. Untuk tantangan sendiri saya kira mungkin lebih kurang mirip dengan bidang spesialisasi yang lain ya, berkaitan kalau untuk praktek sehari-hari adalah pemerataan alat-alat atau fasilitas yang mendukung untuk bagian bedah saraf itu masih belum terlalu merata ya. Itu juga bisa terlihat banyak konsentrasi atau terkumpulnya para dokter spesialis itu di kota-kota besar. Bahkan di antara kota besar pun, antara satu rumah sakit dan rumah sakit lain itu juga berbeda alatnya. Nah, ini berdampak pada pelayanan ke masyarakat itu sendiri. Jadi contoh ada kasus-kasus yang sulit yang tidak bisa kita tangani di rumah sakit tipe C, terpaksa harus kita rujuk ke rumah sakit tipe A yang alatnya lebih lengkap. Namun karena rumah sakit tipe A itu tidak banyak, berakibat pada antrian pelayanan ke pasien itu juga jadi lebih panjang. Jadi itu mungkin menjadi tantangan tersendiri di mana kita berpraktek atau memberikan pelayanan terkendala kadang dengan alat-alatnya. Itu sudah menjadi komitmen ya, sebagai dokter kita tak terlepas dari kewajiban. Ya memang kadang apalagi sebagai dokter bedah saraf di mana banyak kasus-kasus yang merupakan kasus gawat darurat, contohnya orang kecelakaan yang membutuhkan tindakan atau operasi darurat. Terkadang bukan hanya pagi, siang, kadang malam hari pun kita memang dituntut harus selalu siaga. Sebagai dampaknya memang keluarga terkadang jadi berkurang waktu bersama keluarga, tetapi saya cukup beruntung karena keluarga saya cukup memahami profesi saya. Jadi sebagai usaha saya adalah bila saya sudah tidak ada kegiatan ataupun kerjaan, sebisa mungkin saya meluangkan waktu bersama keluarga. Jadi buat teman-teman atau adik-adik atau anak-anak sekalian yang bercita-cita jadi dokter, saya kira itu merupakan cita-cita yang cukup baik ya. Karena menjadi dokter itu saya kira bisa menjadi profesi yang membantu banyak orang, tetapi sama seperti profesi lain, masing-masing akan ada kesulitannya. Kalau untuk dokter sendiri saya kira yang penting harus ada komitmen, karena kita itu akan dituntut untuk senantiasa belajar terus-menerus sepanjang hidup kita, karena ilmu itu akan terus berkembang. Kemudian kedua adalah ketekunan ya, dan ketiga adalah komitmen kita sendiri. Komitmen itu contohnya di waktu libur kita mungkin tidak seperti orang yang profesi lain, tanggal merah pasti libur. Kalau kita berprofesi sebagai dokter, bahkan tanggal merah pun kita tetap bekerja ataupun visit ke rumah sakit.